Selamat pagi. Ini mata pelajaran Ibu ya, Bahasa Indonesia. Sebelum Ibu mengawali aktivitas pada pagi hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Lestari Ratnawati bisa memimpin doa? Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai mata pelajaran ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada Erna Rumidiati hadir? Oke, hadir. Lestari Ratnawati hadir ya? Ya. Humayni Nuristiva ada? Oh ya, ada. Nirmala Sania hadir? Kenapa dia kok nggak hadir? Oh, sakit ya, Nirmala sakit. Ibu tulis sakit ya. Tangguh Hakam hadir? Hadir. Merina Wijayanti hadir ya. Ella Nur Hasana ada? Ella kenapa ini kok nggak ada di kelas? Oh, izin. Oke, Ibu tulis izin ya. Bella Asma Prahita? Bella hadir, Bella hadir. Ya, Ibu tulis hadir. Oke, baik. Pada pagi hari ini yang tidak hadir ada 2 orang ya. Yang pertama sakit dan yang kedua izin. Oke. Di sini Ibu akan membahas mengenai materi baru, yakni tentang teks hikayat. Ada yang tahu apa itu teks hikayat? Lestari, coba tahu teks hikayat itu apa? Ya, baik, benar sekali ya. Jadi teks hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang berisikan mengenai suatu cerita, dongeng maupun roman yang diceritakan secara turun-temurun. Ibu akan menulis ya terlebih dahulu. Pengertian. Sastra lama yang ditulis secara turun-temurun. Yang kedua itu ada setelah pengertian, itu ada ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri atau karakteristik teks hikayat ini ada 5. Yang pertama adalah istana sentris. Ada yang tahu apa itu istana sentris? Ya, benar sekali. Istana sentris itu merupakan menceritakan tentang raja, kerajaan, dan keluarganya, seperti silsilah keluarga. Ya, jangan lupa kalian tulis ya. Ini berkaitan dengan tugas kalian nanti. Setelah ini Ibu akan jelaskan. Dan yang kedua, karakteristik yang kedua itu yaitu bersifat anonim, tidak diketahui nama pengarangnya. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ini diceritakan secara turun-temurun atau dari mulut ke mulut. Ya, jadi cerita rakyat ini diceritakan secara turun-temurun sejak dahulu kala sampai sekarang. Yang selanjutnya itu tinggi akan pesan moral. Jadi cerita rakyat ini atau teks hikayat ini sangat tinggi akan pesan moral. Jadi kalian bisa membaca sembari mengetahui pesan-pesan apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. Baik ya. Dan yang selanjutnya akan Ibu jelaskan yaitu mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik dari teks hikayat ini, yang pertama itu ada watak, perwataan, penggambaran watak, tokoh dan lain sebagainya. Yang pertama, tokoh itu tokoh adalah orang yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang kedua, yang pertama tadi ada tokoh, yang kedua itu ada alur. Alur di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada apa? Karena ya,
Ya, benar sekali. Yang pertama itu ada alur maju, yang kedua itu ada alur mundur, dan yang ketiga itu ada alur campuran. Yang selanjutnya setelah alur itu ada majas. Majas. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu majas? Ya, ya enggak? Bella? Ya, benar sekali. Jadi majas itu merupakan kata kias. Contohnya itu ada majas personifikasi, majas hiperbola, majas sinestesia, majas anekdot, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam-macam majas. Kalian bisa membaca di buku teks kalian atau buku paket kalian ya, itu sudah sangat lengkap sekali. Selanjutnya setelah majas itu ada latar. Latar dibedakan menjadi 3. Latar dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Setelah latar itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang pertama pelaku sampingan, dan yang ketiga itu ada sudut pandang orang ketiga pelaku utama, dan yang terakhir itu ada orang ketiga pelaku utama. Sudut pandang ya. Sudut pandang. Baik, jangan lupa kalian ditulis ya, karena ini akan Ibu berikan soal nanti di akhir. Selanjutnya setelah majas itu ada amanat. Amanat itu pesannya ini disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, baik. Amanat. Baik ya, sebelum Ibu melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dimengerti ya, Nana? Baik. Ibu dan contoh-contoh dari teks hikayat. Contoh-contoh teks hikayat, Ibu telah menyediakan media yang berisikan tentang contoh-contoh dari teks hikayat. Contoh-contoh dari teks hikayat yang pertama itu ada contoh teks hikayat atau cerita rakyat Malin Kundang. Kalian pasti sudah tidak asing dengan Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat. Ya, benar sekali, Putri. Dari Sumatera Barat. Dan yang kedua itu ada contoh hikayat atau cerita rakyat Sangkuriang. Sangkuriang ini berasal dari cerita rakyat dari Jawa Barat. Jadi Sangkuriang ini merupakan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Begitu. Kalian pasti sudah paham kan dan tak asing dengan cerita rakyat ini. Nah, selanjutnya Ibu ada Sri Rama, dongeng Sri Rama. Sri Rama merupakan hikayat lama yang ada dan berkembang di masyarakat. Nah, dan yang terakhir itu ada contoh hikayat atau cerita rakyat Roro Jonggrang yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini merupakan asal-usul Candi Prambanan dan Candi Sewu yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke? Nah, media yang sudah Ibu bawa ini ada kaitannya dengan tugas kalian setelah ini. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Ya, tugas kalian yang pertama adalah mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita rakyat yang nanti kalian dapatkan. Ya, cerita yang kalian dapatkan. Lalu yang kedua itu, tugas kalian yang kedua, yang pertama kan kalian mencari unsur-unsur intrinsik cerita rakyat yang ada pada cerita yang kalian nanti dapatkan. Dan yang kedua itu kalian membuat sinopsis atau membuat cerita rakyat dengan bahasa kalian sendiri. Tugas ini bisa kalian kerjakan di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan. Nanti minggu depan Ibu akan mengevaluasi tugas-tugas kalian dan maju per kelompok satu persatu. Ya, sudah jelas tugasnya? Nah, per kelompok nanti, kelompok pertama akan mendapatkan contoh hikayat atau cerita rakyat Roro Jonggrang. Yang kedua itu akan mendapatkan Sri Rama dan hikayat Jayan Budiman. Dan yang ketiga
yang ketiga, kalian akan mendapat kelompok yang ketiga akan mendapatkan contoh hikayat atau cerita rakyat Malin Kundang. Dan yang terakhir akan mendapatkan contoh hikayat atau cerita rakyat Sangkuriang. Jelas ya anak-anak? Nanti teksnya ada pada lembar di belakang papan ini. Kalian bisa dipahami teksnya, dibaca dan dikerjakan ya. Nanti ketua kelompok bisa mengambil papan ini di depan ya. Oke? Jika sudah jelas tugasnya apa, Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Berhubung waktunya juga sudah hampir habis, Ibu akan menutupnya. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.